rencana diseminasi. 1. Identifikasi target audiens. Yang menjadi target audiensnya adalah guru-guru SDN 2 Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. 2. Jadwal sesi. Jadwalnya sesuai kesepakatan antara coach dan coachee, yaitu setelah pembelajaran selesai. 3. Mempersiapkan sesi coaching dan pendampingan online. Persiapannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai tindak lanjut. 4. Sesi coaching dan pendampingan online. Dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Dan inilah proses sesi coaching dan pendampingan secara online melalui Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana nih kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sama sehatnya Bu Rini. Iya, Bu. Bu Rini punten. Iya, Bu. Waktu itu Ibu sudah mensosialisasikan tentang pembelajaran di era digitalisasi sekolah. Iya. Nah, kita sudah sama-sama menyetujui dan sepakat ya Bu Rini untuk Iya, saling iya. sharing Iya, Ibu. tentang pembelajaran di kelas tersebut. Jadi mohon maaf nih Bu Rini kalau hari ini Ibu rekam dan nanti diupload ke YouTube. Mangga Ibu, mangga. Mohon izinnya ya Bu Rini. Iya, Ibu, mangga. Ya, sharing yang pertama nih Bu Rini. Ya, Bu. Bagaimana nih pembelajaran di era digitalisasi menurut pendapat Bu Rini? Apa itu pembelajaran di era digitalisasi? Iya, menurut saya Bu, pembelajaran di era digitalisasi itu pembelajaran dengan menggunakan teknologi atau menggunakan pembelajaran berbasis IT, Bu. Ya, dalam pembelajaran tersebut ya, apakah pernah diterapkan di kelasnya Bu Rini? Sudah pernah Bu, sudah pernah diterapkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Kebetulan itu waktu itu pelajaran bahasa Indonesia Bu, membuat poster. Nah, mengapa tuh Bu Rini menggunakan aplikasi Canva yang dipilihnya? Padahal kan fitur-fitur lain juga ada ya. Karena yang pertama Bu, aplikasi Canva itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya kebetulan waktu itu bahasa Indonesia, pembelajarannya itu anak bisa membuat poster. Nah, di situ di aplikasi Canva itu banyak sekali fitur-fiturnya, Bu. Manfaatnya juga banyak. Bisa kita dengan menggunakan Canva bisa membuat poster, alat untuk presentasi, membuat iklan, brosur dan lain-lain, Bu. Nah, karena sesuai dengan materi saya menggunakan Canva dan banyak pilihan fitur-fitur yang menarik untuk anak-anak. Nah, dari sekian manfaat, beberapa manfaat yang Ibu ungkapkan tadi, bagaimana tuh responnya para peserta didik atau siswa? Responnya sangat baik sekali, Bu. Anak-anak sangat antusias. Mereka penasaran, Bu, gimana sih bikin brosur menggunakan Canva? Biasanya kan anak kalau Canva itu kan bisa di-download Bu ya pakai handphone. Yang biasa anak gunakan kalau handphone kan manfaatnya untuk game aja. Ternyata kan banyak manfaatnya sebagai sarana atau sumber belajar, yaitu dengan adanya aplikasi Canva yang bisa digunakan untuk belajar membuat poster. Di situ fiturnya banyak pilihan. Anak mau memilih fitur warna apa, model apa, desainnya seperti apa, tinggal memilih saja. Terus anak juga antusias karena dalam poster itu kan ada gambar yang harus ditampilkan, ada tulisan yang menarik, namanya juga brosur ya Bu ya, harus menarik semenarik mungkin. Jadi anak bisa, saya bisa arahkan nih Nak, kamu bisa cari gambarnya di Google, kemudian disimpan ke Canva, kemudian dimasukkan ke Canva. Nanti tulisannya kamu sesuai keinginan kamu seperti apa. Jadi menggali kreativitas anak tuh Bu. Ya, dari beberapa contoh tadi itu pembelajarannya bahasa Indonesia khususnya mapelnya ya. Iya. Apakah semua pelajaran bisa diterapkan tuh Ibu Rini? Ya, tidak harus, Bu. Tidak harus semua pelajaran menggunakan Canva, tergantung kebutuhannya. Misalkan pelajaran seni musik,
ya, seni musik misalkan anak menyanyi, bisa anak membuat video dari Canva, nanti bisa kirim ke saya, kemudian tampilkan ke depan anak-anak yang lainnya. Itu tergantung dari materinya, Bu, tidak semuanya menggunakan itu. Pastinya semua aplikasi itu banyak. Adakah tantangan atau kendalanya yang dihadapi Bu Rini? Kalau tantangan bagi saya ya untuk IT, untuk digitalisasi ya mungkin saya harus banyak belajar, Bu. Karena banyak sekali fitur-fitur yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa saya gunakan. Jadi harus belajar-belajar dan nanti diterapkan ke anak. Terutama bukan hanya tadi kan tentang pembelajarannya, Bu ya. Untuk asesmennya, saya biasanya oh anak ulangan harian nih, saya nggak mau pakai kertas, pakainya handphone gitu. Pakainya handphone nanti saya buat anak-anak buka link, kemudian anak-anak langsung ngerjakan, saya bisa ngelihat hasilnya langsung. Hari itu juga biar anak-anak juga bisa melihat Bu hasilnya. Sebelum dikoreksi Betul. saya tuh udah tahu anak hasilnya sekian. Cuma ya kendalanya yaitu Bu kuota gitu ya. Iya, betul. Kalau di sekolah sih ada WiFi Bu ya, kita bisa memanfaatkan anak yang tidak mempunyai kuota pakai WiFi. Atau ada anak yang tidak mempunyai alat komunikasi, karena ada beberapa anak yang dari kalangan menengah ke bawah tuh Bu. Nah, saya yang memfasilitasi, "Nina ada laptop Ibu silahkan kalian gunakan." Itu caranya. Ya kendalanya itu saja sih Bu. Nah, harapan ke depannya hasilnya bisa memuaskan gimana itu Bu Rini? Harapan ke depannya ya mudah-mudahan nih Bu ya, istilahnya orang tua mendukung adanya kegiatan sekolah pembelajaran digitalisasi ini karena kita kan zamannya zaman 4.0 ya Bu ya, zaman digital, Betul. kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya bukan saya sebagai guru aja, siswa pun harus sama gitu. Walaupun kita bukan di daerah kota, tapi kan kita harus mengikuti Bu. Karena anak kan lingkupnya Betul. nanti tuh tidak di daerah saja. Mungkin anak nantinya akan keluar dari daerah juga kan akan ke kota juga. Nanti anak bisa beradaptasi gitu, Bu. Ya harus ada dukungan dari orang tua, sekolah pun didukung. Saya sebagai gurunya pun ya istilahnya merangkul anak untuk lebih berkreasi lagi dalam dunia digital ini kamu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang namanya belajar, sumber belajar bukan hanya dari buku saja, internet atau apa. Biar anak itu memanfaatkan alat komunikasi itu bukan untuk bermain saja Bu, tapi bisa untuk belajar. Iya, betul. Nah, kesimpulan yang bisa diungkapkan itu Bu Rini bagaimana tuh? Ya, kesimpulannya ya saya sebagai guru harus terus belajar, anak-anak juga harus belajar. Yuk kita ikuti perkembangan zaman ini. Ya kita ikuti, tapi kita memanfaatkannya dengan yang positif, Bu. Artinya Betul. memanfaatkan dengan yang positif itu dengan era digital ini, ya pembelajarannya kita kita istilahnya tanpa guru kita pun bisa belajar gitu, bukan sudah ada Google gitu. Jadi gini, anak-anak tuh ayo nak, kalian punya handphone, kita manfaatkan dengan baik untuk masa depan kamu belajar mencari ilmu. Saya juga sering menjelaskan ke anak bahwa dunia itu sudah ada di genggaman. Apa itu dunia sudah ada di genggaman, Bu? Ya kamu mau mencari informasi apapun tentang apapun semua ada di handphone kamu. Iya, manfaatkan untuk bermain terus gitu. Harapan saya ya dengan adanya pembelajaran digitalisasi itu anak bisa memanfaatkan alat komunikasi yang mereka punya untuk sumber belajar. Kita sebagai gurunya ya ada jangan malas belajar. Jangan sampai anak lebih tahu dulu dibandingkan gurunya gitu. Kurang komunikasi gitu. Iya. Terima kasih nih Bu Rini sharing-sharingnya. Iya, Mudah-mudahan sama-sama Ibu. semuanya terinspirasi untuk Iya. meningkatkan pendidikan, terutama di kelasnya masing-masing, Amin. supaya Amin. tercapai hasil belajar anak yang Amin. lebih Amin. baik lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.